وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah bersama dengan syarahnya yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Penjelasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh ulama ternama dari mazhab Syafi'i, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-6 dalam mengkaji kitab ini. Pada pertemuan sebelumnya telah kita uraikan hadis yang kedua, itu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam hadis tersebut dijelaskan tentang arkanu ad-din, rukun-rukun agama, bahwasanya agama Islam itu mempunyai 3 rukun. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-Iman, dan yang ketiga al-Ihsan. Ya. Dan syarah yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala adalah syarah yang hanya sekadar untuk mendekatkan pemahaman saja. Wa illa, sebenarnya hadis ini kalau ingin kita jelaskan, maka barangkali biar 20 majlis tidak akan selesai faedahnya. Kalau hadis yang pertama saja kita jelaskan dengan 4 kali pertemuan, kalau bagaimana dengan hadis yang sangat mulia ini, yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang rukun-rukun agama Islam atau rukun-rukun agama. Baik, akhir pembahasan kita tentang bagaimana Nabi SAW disebutkan bahwasanya beliau melihat Jibril dengan wujud aslinya sebanyak 2 kali. Yang pertama pada saat beliau di Makkah dan mendapat gangguan dari kaumnya. Disitulah beliau diperlihatkan wujud aslinya Jibril alaihissalam. Momen yang kedua di mana beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril pada peristiwa Al-Mi'raj, di mana beliau diangkat ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat yang paling tinggi, di mana tempat tersebut Jibril saja yang merupakan makhluk yang sangat dekat dengan Allah, beliau tidak sampai pada tempat tersebut yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Baik, kita akan lanjutkan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik, silakan. قال الشارح حفظه الله تعالى: أولا أنه يتجمل في هيئته وصورته. ثانيا أنه يجلس أمام المعلم مقبلا عليه فرصة التعلم لئلا تفوته فرصة التعلم. Baik, apa faedah yang bisa kita ambil ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, memahami ilmu selanjutnya apabila dia memperhatikan dari adab-adabnya. Adab yang pertama yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, annahu yatajammal fi hay'atihi wa suratihi, bahwa sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu dia yatajammal, dia mempercantik dirinya, menghiasi dirinya pada keadaannya dan pada penampilannya. Iya. Dan maksud daripada yatajammal di sini mencakup banyak hal. Yang pertama, dia menggunakan pakaian yang paling baiknya.
Itu makna daripada yatajammal, dia menghiasi dirinya. Iya. Ini mencakup banyak hal. Yang pertama, dia menggunakan pakaian terbaik. Dan pakaian terbaik bagi seorang muslim adalah pakaian yang berwarna putih. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahsanu thiyabikumul bayad wa kaffinu fihi mautakum." Sebaik-baik pakaian kalian adalah pakaian yang berwarna putih, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengan kafan yang berwarna putih. Jadi pakaian yang terbaik bagi seorang muslim secara mutlak adalah pakaian yang berwarna putih. Iya. Maka semisal seorang muslim itu dia memiliki pakaian yang berwarna putih yang dia kenakan untuk menghadiri majelis ilmu, yang dia kenakan pada saat dia menjamu tamu, pada saat menghadiri pelaksanaan sholat Jumat atau pelaksanaan sholat 2 hari raya, dia kenakan pakaian-pakaian terbaik supaya mencerminkan kepada orang lain bahwasanya agama Islam adalah agama yang indah. Kan dibahasakan bahwasanya agama Islam adalah agama yang indah. Maka kita sebagai seorang yang menganut agama Islam, kita dituntut untuk bagaimana mempromosikan agama Islam kepada orang lain dengan cara penampilannya kita, dengan cara adabnya kita, agar supaya mereka yang berada di luar agama Islam mereka tertarik. Oh, mereka menyangka bahwa agama Islam ini adalah agama yang sangat indah. Coba lihat semuanya, iya, ketika mereka melaksanakan ibadah pakaiannya bersih-bersih, ketika mereka menghadiri majelis ilmu pakaiannya bersih-bersih, ketika mereka menghadiri sholat Jumat pakaiannya sangat indah, semuanya putih, Masya Allah. Itu akan membuat mereka-mereka yang berada di luar agama Islam akan mudah tertarik memeluk agama Islam. Iya. Dan jangan mengesankan agama Islam itu sebagai agama yang tidak menjaga kebersihan, menjaga penampilan. Bahkan agama Islam satu-satunya agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kebersihan, nilai kerapian. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "At-tahuru syatrul iman." Sesungguhnya bersuci itu adalah bahagian daripada apa? Keimanan. Bersuci dengan berbagai maknanya. Bersuci, dia mensucikan dirinya, dia mensucikan pakaiannya, dia mensucikan tubuhnya, mensucikan hatinya, dengan berbagai makna mensucikan diri. Mensucikan, kata beliau, atau bersuci adalah bahagian daripada apa? Keimanan. Ya. Maka kembali dalam pembahasan kita, ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penampilan yang paling sempurna, di dalamnya terdapat bahwa seorang penuntut ilmu itu dianjurkan apa? Dia menjaga penampilannya. Iya. Supaya apa? Supaya ilmu yang didapatkan semakin berberkah. Iya. Disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullah taala, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu agama. Maksudnya apa? Maksudnya apabila engkau mengamalkan adab-adab ilmu, itu akan memudahkan gurumu untuk menyenangi dirimu, sehingga guru tersebut akan memaksimalkan dari segala upayanya untuk mentransferkan ilmu kepadamu. Itu maksudnya. Karena orang kalau dia beradab, maka secara otomatis gurunya akan senang juga padanya. Apabila guru sudah senang kepada murid, maka dia akan mengorbankan dari segala apa yang dia miliki untuk mengajarkan muridnya, karena dia melihat, oh ini si murid sangat-sangat beradab. Makanya disebutkan bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu agama. Baik. Yang kedua, kata beliau, annahu yajlisu amamal muallimi muqbilan alaihi. Bahwasanya seorang penuntut ilmu itu dia duduk berhadapan dengan gurunya, muqbilan alaihi, dan dia memfokuskan di hadapan gurunya, liyatalaqqa minhu al-ilma, agar supaya dia bisa mengambil ilmu darinya, wala yu'ridu anhu, dan dia tidak berpaling. Berpaling di sini banyak bentuknya ya. Berpaling dari pandangannya, berpaling dengan tubuhnya, berpaling dengan pikirannya. Kadang ada orang yang
Iya, wajahnya menghadap ke sini, tapi pikirannya kemana-mana, ke pasar, ke mall, dan segala macam. Ini juga tidak pantas. Tapi harus dia memusatkan perhatiannya kepada gurunya. Itu di antara adab-adab dalam bermajelis ilmu agama. Dia tidak boleh berpaling. Berpaling dalam artinya apa tadi? Dengan pandangannya, dengan tubuhnya, dengan pikirannya. Iya. Atau yaltafit, atau dia memalingkan pandangannya. Yaltafitnya begini. Kami yaltafit. Iltifat adalah begini, dia memalingkan pandangan. Jadi hal seperti ini saja dianggap oleh para ulama adalah bentuk buruk adab ketika dia sedang bermajelis ilmu agama lantas dia memalingkan pandangannya. Ya, bukan kita yang mengatakan ya, tapi ini merupakan adab yang berjalan di tengah para ulama di masa dahulu, yang harusnya kita amalkan juga. Iya, dia fokus memperhatikan dari gurunya. Wala yanzah, dan jangan dia bersenda gurau dengan kawannya, apakah dengan cara mengkopi kawannya atau dia memberikan isyarat kepada kawannya. Ini perkara-perkara yang harus dijauhi, yang bisa menghilangkan apa? Keberkahan ilmu. Jangan dia pada saat gurunya berbicara kemudian dia asik juga berbicara. Ini adalah perkara yang disebutkan sebagai buruk adab. Iya. Atau yang syaghilu, atau dia sibuk sendiri. Iya, dia sibuk sendiri dengan permainannya, dengan bukunya, dengan kitabnya, dengan apa saja yang bisa melalaikan dirinya dari ilmu tersebut. Iya, maka nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah ya. Wa ilallahil mushtaka. Kalau seandainya ulama-ulama terdahulu mereka melihat kondisi para penuntut ilmu di zaman sekarang yang ternyata sangat jauh dari nilai-nilai adab. Iya. Karena kondisi zaman sekarang itu manusia sangat jauh dari adab. Iya, tidak memperhatikan dari adab-adab ilmu sehingga kurang keberkahannya. Iya. Lalu apa yang pantas bagi seorang talibul ilmi? Kata beliau, bal yakunu muqbilan 'ala al-mu'allimi bi jismihi wa bi fikrihi. Subhanallah. Bahkan sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pelajar, dia menghadap kepada gurunya dengan tubuhnya dan dengan pikirannya. Jadi bukan hanya sekedar tubuhnya saja, tapi dengan pikirannya juga dia fokuskan kepada gurunya. Jangan dia malah pikirkan anaknya, pikirkan istrinya, pikirkan tetangganya, pikirkan utangnya. Tinggalkan itu semuanya, tinggalkan. Fokus kepada guru. Jelas ya? Apalagi kalau seandainya kita duduk di hadapan para ulama kibar, ulama-ulama yang senior. Itu jangan sekali-kali kita melalaikan dari adab-adab itu. Karena mereka adalah adalah ulama-ulama yang sangat menekankan untuk bagaimana setiap pelajar itu mengamalkan adab dalam majelis ilmu. Jadi antara guru kami yang paling menekankan tentang adab adalah guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau adalah seorang ulama yang kami dapati yang sangat perhatian agar setiap penuntut ilmu itu mengamalkan adab dalam majelis ilmu agama. Bahkan disebutkan, saya pernah melihat dari video beliau beliau belum menyelesaikan kajiannya, muridnya sudah berpergian. Subhanallah. Maka kata beliau, kenapa kalian memberikan punggung kalian kepada saya? Saya belum menyelesaikan majelis. Harusnya kata beliau, saya duluan pergi sebelum kalian. Kenapa kalian berikan punggung kalian membelakangi saya? Iya. Kalau di negeri kita adalah perkara yang biasa, tapi untuk di hadapan para ulama adalah perkara yang sangat luar biasa ini. Iya. Bahkan sebagian lagi saya pernah melihat dari ceramah beliau sedang menyampaikan pelajaran. Lalu ada salah seorang yang ikut pelajaran beliau sibuk juga dengan dirinya, apakah dengan menelpon. Maka ditugurlah seorang syekh hafizahullah taala. Bahkan beliau menghentikan pelajarannya. Subhanallah. Dan itu semuanya bukan bentuk kekerasan dalam pelajarannya, itu bukan kekerasan. Itu adalah kebaikan untuk pelajar itu sendiri, kebaikan untuk mereka. Sebab kalau seandainya dia yang beradab, maka kebaikannya dia pun akan mendapatkannya. Kan begitu? Kan begitu ya? Kalau seorang pelajar itu dia beradab, maka keberkahan ilmu dia sendiri akan mendapatkannya, bukan orang lain. Iya. Coba untuk pikirkan bagaimana kalau seandainya seorang belajar
puluhan tahun kemudian ilmu yang didapatkan tidak berberkah, apa yang akan terjadi? Yang terjadi ketika dia berdakwah, banyak orang lari darinya, banyak orang tidak menerima dakwahnya. Ketika dia berucap, maka ucapannya selalu ditolak. Ketika dia mengadakan sebuah ceramah, selalu banyak orang yang menentangnya karena hilangnya keberkahan tadi. Iya. Maka pentingnya sekali bagi setiap penuntut ilmu itu dia memperhatikan dari adab-adab bermajelis ilmu agama, seperti yang dipraktikkan oleh siapa? Jibril alaihi salam. Dia datang kepada Nabi dengan pakaian yang paling baiknya, menghadapkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapa demikian? Li'alla tafutuhu fursatut ta'allum, agar jangan sampai dia terluputkan dari apa? Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mendapatkan ilmu agama. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, ثم قال حفظه الله قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أي أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا له. perhatikan setia ila rukbatai an-nabi. Jadi isim musanna itu kalau dia dimudhafahkan maka nunnya dihilangkan, tak? Itu kaidahnya. Asalnya kan Muhammadani, kalau dua Muhammad. Tapi kalau dua Muhammad ini sudah disandarkan kepada kalimat setelahnya, maka nunnya dihilangkan. Itu kaidah di dalam ilmu nahwu. Setiap isim musanna ketika dia mudhafahkan maka nunnya dihilangkan. Iya. Qalamani apa artinya? Dua pena. Tapi kalau dua pena ini sudah disandarkan kepada Muhammad, maka nunnya dihilangkan menjadi qalama Muhammadin. Qalama Muhammadin, sama seperti di sini. Ila rukbatai an-nabi, nunnya hilang. Asalnya rukbatai ini. Jelas? Baik. ila rukbatai an-nabi sallallahu alaihi wasallam muqabilan lahu wa qariban min. وفي هذا أن طالب العلم يقرب من المعلم لتكون الفائدة متصلة. أما البعيد فإنه قد لا يسمع، وإذا سمع قد لا يستوضح الصوت، فإذا كان قريبا فإنه يسمع ويستوضح الصوت تماما. Baik, kata beliau qauluhu fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Di dalam hadis dikatakan maka Jibril menyandarkan kedua lututnya dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai asnada Jibril, maksudnya Jibril dia menyandarkan lututnya dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan Jibril menyandarkan lututnya. Berarti saking dekatnya itu. Iya. Muqabilan lahu wa qariban minhu. Maksudnya berupaya untuk mendekat kepada seorang guru. Dia berupaya untuk apa? Mendekat kepada seorang guru litakuna al-faidatu muttasilah. Agar supaya faidahnya semakin bersambung. Iya. Kalau kita bisa terjemahkan kalimatnya agar supaya faidahnya mudah didapatkan. Iya. Agar supaya ilmunya, faidahnya mudah didapatkan, bersambung, tidak terputus. Beda kalau orang yang jauh ya. Nah, mungkin di sini antum semua di sini saf pertama, saf kedua tetap dianggap dekat. Iya, karena suara terdengar. Maksud daripada yang jauh tersebut ketika pada suasana tabligh akbar misalnya, dia sangat jauh, itu akan membuatnya tidak, faidahnya akan semakin berkurang. Iya. Keberkahannya juga semakin berkurang. Semakin mendekat dia kepada guru maka semakin besar keberkahannya. Iya. Semakin mendekat dia kepada guru maka semakin besar peluang bagi dirinya untuk mendapatkan ilmu yang begitu banyak. Iya. Ammal ba'idu fa innahu qad la yasma'. Adapun orang yang jauh terkadang dia tidak mendengarkan. Wa idza sami'a qad la yastawdi as-saut. Walaupun terkadang dia mendengar, tapi terkadang suara tersebut tidak jelas. Iya. Fa idza kana qariban, apabila dia dekat,
fa innahu yasma', maka dia akan mendengarkan pasti, wa yastawdihu as-sawta tamaman, dan dia mendengarkan suara dengan jelas. Wa qad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yumtikuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqrabuna minhu waqta talaqihimul ilma anhu sallallahu alaihi wasallam. Al-ilma, siapa yang bisa menjawab al-ilma? Kenapa masuk situ? Yang sudah belajar bahasa Arab. Al-ilma. Tidak. Kita. Apa i'rabnya? Maf'ul bih. Mana fiilnya? Talakis itu bukan fiil. Iya, situ ananya masdar. Masdar. Ananya dari masdar, maf'ul bih dari masdar. Maf'ul bih dari masdar, begitu? Yang beramalan fiil. Masdar yang beramal Fiil. amalan fiil. Ahsan. Masdar beramal amalan fiil. Dan masdar itu nanti dia beramal amalan fiil kalau disandarkan kepada dhamir. Demikian. Baik. Kata beliau, waqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum, sungguh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka yuhdiquna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendekat, ya, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Waqta talaqqihimul ilma anhu, pada saat mereka mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang mengaku cinta kepada ilmu, barang siapa yang dia mengaku cinta kepada para sahabat, maka amalkan dari apa yang diamankan oleh para sahabat. Mereka pada saat belajar di hadapan Nabi, mereka mendekat kepada Nabi. Iya, maka saya nasihatkan juga pada antum semuanya ya. Apabila ada guru-guru senior yang mengajar, maka kita berusaha untuk mendekat kepada mereka. Semakin dekat kita kepada mereka, maka semakin besar pula peluang kita untuk mendapatkan keberkahan ilmu, kemudahan ilmu, ya, dan seluruh kebaikan-kebaikan ilmu. Subhanallah. Baik, wa qawluhu wa wada'a kaffayhi, ay wada'a Jibrilu kaffayhi ala fakhidayhi, ay ala fakhiday Jibril. Wa hadha fihi anna al-muta'allima yanbaghi an yakuna bisuratin hadiyatin mu'addabatin wa la yukthira min al-harakati aw min al-iltifati aw min asy-syawaghili allati tushghiluhu an talaqqi al-ilm. Baik, kata beliau, wa qawluhu, disebutkan dalam hadis, wa wada'a kaffayhi, dan Jibril meletakkan kedua telapak tangannya kemana? Dia letakkan ke pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya apa? Ala fakhidhi Jibril alaihi salam. Ya. Afwan ya, ternyata Jibril di sini meletakkan kedua tangannya di atas pahanya beliau alaihi salam. Wa hadha fihi anna al-muta'allim yanbaghi an yakuna bi suratin hadihatin mu'addabah. Dan dari sini terdapat suatu faedah bahwa seorang pelajar sepantasnya dia pada saat menghadiri majelis ilmu dalam kondisi yang tenang dan penuh dengan adab. Iya, digambarkan bahwa Jibril pada saat mendekat kepada Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana beliau dalam kondisi yang paling tenangnya, kondisi penuh dengan adab, yang menunjukkan bagaimana beliau siap untuk mendapatkan ilmu. Walaupun pada dasarnya Jibril posisinya di sini sebagai beliau melingkup dua peran. Beliau sebagai seorang guru dan beliau juga sebagai seorang pelajar. Iya. Bagaimana Jibril alaihissalam beliau betul-betul siap untuk mendapatkan ilmu dan siap untuk mentransfer ilmu tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau datang kepada Nabi dengan kondisi yang paling sempurna, yang penuh dengan adab. Wala yukthira min al-harakati aw min al-iltifati,
dan hendaknya dia jangan memperbanyak dari gerakan-gerakan. Iya. Au minal iltifati, atau memperbanyak dari iltifat dari apa? Menoleh. Iya. Au minas syawagil, atau dia memperbanyak dari kesibukan-kesibukan yang menyibukkan dirinya untuk mempelajari ilmu agama. Iya, ini semuanya merupakan adab-adab yang harusnya diperhatikan bagi setiap penuntut ilmu. Dan ternyata perkara adab ini adalah perkara yang sangat diperhatikan oleh para ulama dari masa ke masa. Makanya ada karya tulis. Mereka tulis dalam pembahasan khusus, pembahasan adab. Di antaranya karya tulis Imam Al-Bukhari yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Kitab juga yang ditulis oleh Imam Ibnu Jama'ah yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qasimi rahimahullah ta'ala, Adabud Daris wal Mudarris. Kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, dan beliau berikan judul At-Tibyan fi Akhlaqi Hamalatil Quran. Iya. Dan banyak lagi pembahasan tentang adab yang disebutkan oleh para ulama yang menunjukkan bagaimana mereka punya perhatian yang sangat besar tentang adab. Dan juga di sana ada karya tulis dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala yang disebut dengan Al-Adab Adabut Talab fi Muntahal Arab. Iya, itu adalah kitab yang pernah kita pelajari sampai selesai bersama guru kita Syekh Yahya Al-Hajuri waffaqahullah taala. Selesai kita mempelajari kitab tersebut. Dan banyak lagi dari kitab-kitab dari para ulama yang membahas seputar adab. Alhamdulillah pernah kita pelajari kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi tadi. Itu pernah kita selesaikan kitabnya dari guru kami Syekh Abdurrahman Al-Adri rahimahullah taala. Iya. Dan tidaklah ini semuanya terjadi bagaimana para ulama mereka mengajarkan pembahasan adab. Mereka menulis pembahasan adab, kecuali bagaimana besarnya perhatian mereka terhadap adab tersebut supaya diamalkan pada saat dia bermajelis ilmu agama, dia beradab kepada gurunya, beradab kepada kawannya, beradab kepada tetangganya. Iya. Oleh karenanya disebutkan oleh salah seorang penyair, al-mar'u la yasmu bi ghairil adabi. Sesungguhnya seorang lelaki tersebut tidak akan mulia kecuali dengan adabnya. Tetangga, kawan kita, keluarga tidak akan melihat kepada ilmu, ya kan? Mereka tidak melihat kepada ilmunya kita. Oh, si fulan sudah hafal Quran, oh sana sudah punya titel ini, titel ini. Tidak. Yang mereka lihat adalah yang pertama kali adabnya kita. Iya, maka sangat sayang sekali apabila ada seorang pelajar sebagai seorang penuntut ilmu, dia sudah punya hafalan yang begitu banyak, kemudian ternyata dia mempunyai adab yang sangat buruk. Nauzubillahi min dzalik. Iya. Baik. Silakan. Lanjut. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أنه إذا جلس واطمأن فله أن يسأله ولا يسأل أول ما يأتي وإنما يجلس أولا متأدبا ثم يسأل. هذه صفة طالب العلم وهذه آداب طالب العلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة عالم بالجواب، لكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه، وهذا فيه تعليم بطريقة السؤال والجواب، لأنه أنبه للذهن. فتسأل الطالب أولا ثم تجيب من أجل أن يتنبه. Baik. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم, kemudian Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha fihi annahu idza jalasa wa tma'anna falahu an yas'al. Dan dari sini terdapat sebuah pelajaran bahwa apabila seorang pelajar itu dia sudah duduk dan dia sudah tenang, maka diperbolehkan baginya untuk bertanya. Banyak perkara yang diperbolehkan. Seorang murid dia bertanya kepada gurunya, tentunya ketika dia bertanya juga penuh dengan adab.
Iya. Tidak bertanya pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Tidak bertanya pada kondisi guru tersebut tidak siap untuk ditanya. Ini adab-adab disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Bagaimana Imam An-Nawawi menyebutkan di antara adab bagi seorang pelajar ketika bertanya kepada gurunya adalah dia tidak bertanya kepada gurunya pada saat guru tersebut sedang sibuk, iya, atau sedang terganggu pikirannya. Jadi tidak boleh semuanya. Makanya kepada semua ikhwah ya, apabila kita hendak bertanya kepada guru melalui WhatsApp, maka hendaknya dia minta izin terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, afwan bolehkah saya mengambil waktu sedikit? Iya. Atau bertanya dulu apakah ini Ustaz tidak sibuk ya? Jelas ya? Karena jangan sampai dia bertanya kepada gurunya sementara gurunya sedang sibuk. Iya. Yang merupakan buruk adab namanya. Baik. Kata beliau, wala yas'alu awwala ma ya'ti wa innama yajlisu awwala. Iya. Dan jangan dia langsung bertanya, belum duduk langsung bertanya. Ini kan buruk adab namanya. Belum lagi dia duduk tenang, belum lagi dia membuka penanya dan segala macam langsung bertanya kepada guru. No. Ini adalah perkara yang tidak boleh. Wa innama yajlisu awwala muta'addiban. Hanya saja dia duduk terlebih dahulu penuh dengan adab, kemudian dia duduk. Sama seperti Jibril tadi, dia langsung bertanya. Dia duduk terlebih dahulu. Dia sempurnakan kondisinya, duduk dengan sempurna, penuh dengan adab, baru dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa hadhihi sifatu talibul ilmi. Inilah sifatnya atau karakternya, kalau kita bisa bahasakan, iya, dengan bahasa yang lebih indah, ini merupakan karakternya, iya, seorang pelajar. Wa hadhihi adabu talibul ilmi. Dan ini adalah adabnya seorang penuntut ilmu. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil haqiqati 'alimun bil jawab. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sendiri pada hakikatnya mengetahui jawabannya. Jibril bertanya bukan artinya tidak tahu, tapi Jibril bertanya kepada Nabi, iya, maksudnya supaya Nabi tersebut yatanabbah, beliau fokus dengan pertanyaannya, siap menerima ilmu. Iya. Maka kata beliau, lakinnahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyu'allima ashabahu. Dan Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya memberikan pelajaran kepada para sahabatnya. Jadi kan sengaja ya, Jibril bertanya kepada Nabi sementara keduanya sudah tahu jawabannya. Lalu kenapa ditanyakan? Nah, ternyata ditanyakan supaya memberikan pelajaran kepada para sahabat, karena para sahabat mungkin tidak tahu. Sehingga diajukan pertanyaan seperti ini agar supaya faidahnya tersampaikan kepada para sahabat. Subhanallah. Maka dari sini juga kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa seorang pelajar itu boleh saja dia bertanya kepada gurunya sementara dia sudah tahu jawabannya. Dan dia bertanya kepada gurunya dengan maksud agar supaya yang lain mendapatkan faidah. Iya, supaya yang lainnya mendapatkan faidah. Dia tahu, iya, dia tahu pembahasannya, dia tahu ilmunya. Karena barangkali mungkin ada di sekitar kita, kawan kita yang semajelis dengan kita yang belum mengetahui perkara tersebut. Maka kita bertanya kepada guru dengan pertanyaan yang kita sendiri sudah tahu jawabannya agar supaya orang lain mengetahui jawabannya. Baik, wa hadha fihi ta'limu bi tariqati as-su'al wal jawab. Atau dengan bahasa sederhananya an-niqash wal munaqashah. Itu bahasa Arabnya. Metode tanya jawab disebut dengan al-munaqashah atau an-niqash. Iya. Dari sini kata beliau ada suatu pelajaran yang bisa diambil, yaitu bagaimana bolehnya seorang mengajari atau mendidik orang lain dengan cara apa? Dengan metode tanya jawab. Iya. Dia memberikan sebuah pendidikan kepada orang lain dengan cara metode tanya jawab. Dan itu pernah diamankan oleh guru-guru kita, seperti Syekh Abdul Rahman Al-Adani rahimahullah ta'ala. Pada saat beliau mungkin sedang sibuk, beliau sedang tidak persiapan untuk mengajar, maka beliau datang ke majelis, tidak ada pelajaran, murni hanya sekedar tanya jawab kepada murid-muridnya.
Dan itu banyak sekali faedahnya. Iya. Karena terkadang kalau pelajaran sifatnya hanya sekedar menyampaikan, terkadang mungkin banyak yang mengantuk, banyak yang tidak fokus. Tapi kalau coba pelajaran tersebut dalam bentuk pertanyaan, maka setiap yang hadir pasti akan bersiap, akan memperhatikan dari apa pertanyaannya, ya kan? Iya. Maka demikian pula bagi setiap seorang pelajar, bagi setiap seorang pengajar, ya. Karena kita ini semuanya adalah pengajar. Saya dan antum semuanya adalah seorang pengajar. Paling tidaknya kita adalah seorang pengajar untuk anak dan istri kita. Maka bagaimana caranya kita mengajar kepada anak dan istri? Yang paling tepatnya adalah dengan metode tanya jawab. Iya. Apalagi kepada seorang anak, itu sangat ditekankan dia mengajari anaknya dengan bentuk tanya jawab. Ya bunayya, wahai anakku, di mana Allah? Berapa rukun Islam? Berapa rukun iman? Berapa rukun ihsan? Berapa rukun agama? Di mana Allah? Siapa nabi kita? Apa agama kita? Itu semuanya akan membekas kepada anak tersebut. Iya. Kenapa demikian? Kenapa metode atau pendidikan dengan metode tanya jawab adalah metode yang paling bagus? Li'annahu ambahu lidzihni, karena ini akan membekas kepada jiwa, membekas pada benaknya seorang pelajar. Iya. Mau contoh, saya berikan contohnya. Iya. Kalau saya tanya kepada antum dan antum bisa jawab, itu pasti jawabannya antum tidak akan pernah lupakan selama-lamanya. Hah? Kalau saya tanya antum misalnya, dan itu insya Allah antum tidak akan pernah lupa jawaban tersebut. Iya. Coba sebutkan apa di antara keutamaan Abu Bakar. Satu saja. Sahabat yang paling mulia. Hah? Keutamaan Abu Bakar. Sahabat yang masuk surga. Sudah. Insya Allah antum tidak akan pernah lupa itu. Karena antum sebelum memberikan jawaban, antum sudah bersiap terlebih dahulu. Antum berpikir, antum berusaha untuk mencari jawabannya. Pada saat antum memberikan jawaban dan benar, itu tidak akan antum lupakan. Subhanallah. Insya Allah antum sampai antum mati, antum tidak akan lupakan itu. Saya pernah ditanya oleh Ahmad Amirul tentang pertanyaan seperti ini, dan saya menjawabnya. Iya. Jadi ini adalah metode yang paling bagus ya dalam mengajar, adalah dia mengajar dengan bentuk tanya jawab. Fatas'alu taliba awwala thumma tujibuhu min ajli an yatanabbah. Maka engkau bertanya kepada seorang pelajar terlebih dahulu, kemudian engkau sendiri yang menjawabnya, agar supaya murid tersebut yatanabbah, dia sadar dan dia fokus dengan pelajarannya. Amma idza alqaita 'alaihi al-'ilma ibtida'an fa innahu qad la yatanabbah. Iya. Adapun apabila engkau menyampaikan ilmu secara langsung, maka terkadang dia tidak fokus. La yatanabbah, tidak fokus dia. Tapi beda halnya ketika pertanyaan tersebut atau pendidikan dengan cara tanya jawab, itu akan memberikan kesan tersendiri kepada seorang pelajar. Dia akan fokus, akan mendengarkan, akan menyimak. Iya. Famin turuqi ta'limin ilmin nafi'a as-su'alu wal jawab. Maka di antara metode-metode dalam pendidikan ilmu atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat adalah as-su'al wal jawab, adalah dengan cara pertanyaan, memberikan pertanyaan. Baik. ثم قال حفظه الله تعالى فقال أخبرني عن الإسلام، أي بين لي حقيقة الإسلام، لأنه لا بد من معرفة حقيقة الإسلام. فلا يكفي أن الإنسان ينتسب إلى الإسلام أو يقول أنا مسلم وهو لا يعرف حقيقة الإسلام، لأنه إذا لم يعرف حقيقة الإسلام لم يعمل به. إذ كيف يعمل بشيء يجهله؟ فالإسلام لا يكفي فيه الانتساب مع الجهل، بل لا بد من معرفة حقيقته
hatta yu'addiyahu alal wajhil matlub. Baik. Kata beliau hafizahullah taala, faqala akhbirni 'anil Islam. Dalam hadis dikatakan Jibril bertanya kepada Nabi, sampaikan kepadaku tentang al-Islam. Maksudnya apa? Bayyin li haqiqatan Islam. Jelaskan kepadaku tentang hakikat agama Islam. Bi'annahu labudda min ma'rifati haqiqatin Islam. Karena seorang itu wajib untuk mengetahui hakikat daripada agama Islam. Wajib. Iya. Bahkan bagi mereka yang menganut agama Islam, mereka tidak diperkenankan hanya sekedar menganut agama Islam dengan kejahilan, tak boleh. Mereka menganut agama Islam harus dengan ilmu dan dengan petunjuk, bukan dengan kejahilan. Sebab di antara ciri orang-orang awam itu mereka hanya sekedar intisab ilal Islam, hanya sekedar menyandarkan diri mereka kepada Islam saja, tapi mereka tidak mengenal hakikat dari agama Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Fala yakfi anna al-insana yantasibu ila Islam. Maka tidak cukup bagi setiap manusia dia menyadarkan dirinya kepada Islam saja. Iya. Istilah zaman sekarang hanya sekedar Islam KTP. Iya. Kenapa dikatakan Islam KTP? Karena antara penampilan dirinya dengan penampilan orang-orang kafir tidak ada bedanya. Ya? Orang kafir pakai jeans, dia juga pakai jeans yang ketat. Iya. Orang kafir punya penampilan sembarangan secara serampangan, maka dia pun sebagai seorang muslim juga penampilannya sama. Kita tidak bisa membedakan zaman sekarang itu mana muslim mana non muslim. Iya. Kecuali apabila kita melihat KTP-nya saja. Lihat KTP-nya, oh ternyata ini muslim. Hah? Ini bentuk musibah sebenarnya. Ketika seorang muslim itu sudah tidak punya mizan, tidak punya pembeda antara dirinya dengan non-muslim. Muslim itu mereka diberikan keistimewaan dengan penampilan yang bagus, penampilan yang membedakan diri mereka dengan non-muslim. Jangan sama. Iya, dan di antara hal yang harus diperhatikan bahwa setiap seorang muslim itu dia harus memiliki ilmu terhadap apa yang dia anut, apalagi tentang agama Islam. Jangan dia hanya sekadar berpakaian pakaian Islam kemudian tidak mengetahui apa hakikat daripada agama Islam. Inilah yang terjadi zaman sekarang, ya. Lalu muncullah pertanyaan sebagian manusia, kenapa selalu harus diikat dengan Islam, Islam, Islam dan Islam? Kenapa harus Islam? Kenapa harus diikat dengan agama? Maka jawabannya sederhana sekali. Jawabannya sederhana. Kalau antum pernah ditanya oleh orang-orang awam, antum ini sedikit-sedikit Islam, 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 agama, agama, syariat, syariat. Kenapa selalu syariat? Sedikit-sedikit syariat. Maka berikan jawaban demikian. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hamba dengan diturunkannya kitab-kitab dan diutusnya para nabi dan para rasul. Ketika seorang manusia tersebut mengamalkan dari apa yang diajarkan kepada mereka, mengikuti dari segala petunjuk yang disebutkan dalam Al-Quran, mengikuti dari sunnah-sunnah nabinya, maka disitulah mereka akan mendapatkan kemuliaan. Kalau seandainya manusia tersebut tidak diikat dengan syariat Islam, iya, maka apa bedanya manusia dengan makhluk-makhluk yang lain? Tidak ada bedanya. Apabila manusia dia beraktivitas sesuai dengan kemauannya tanpa harus diikat dengan aturan Islam, maka apa bedanya manusia dengan hewan yang tidak punya aturan? Iya. Silakan kalian beraktivitas, silakan bekerja, silakan kalian berpenampilan apa saja. Tapi ingat, segala itu semuanya harus diikat dibungkus dengan agama Islam. Sebab kalau tidak, apa bedanya kita dengan orang yang lain? Iya. Jadi ini adalah perkara yang harus diperhatikan, ya. Seorang muslim itu dia harus mengetahui apa hakikat dari agama Islam, dan dia harus terikat dengan semua aturan yang diajarkan oleh agama Islam. Iya. Atau yaqulu ana muslim, atau dia hanya sekedar mengatakan saya muslim saja. Ini sudah cukup. Wa huwa la ya'rifu haqiqatan Islam, sementara dia tidak mengetahui apa hakikat dari agama Islam. Li'annahu idza lam ya'rif haqiqatan Islam
lam ya'mal bihi, karena dia kalau seandainya tidak mengetahui hakikat agama Islam, maka dia tidak akan bisa mengamalkannya. Wa fi'lan wa sadaqa rahimahullah ta'ala, wa sadaqa hafizahullah ta'ala. Benar ucapan beliau. Kenapa orang-orang awam mereka tidak bisa mengamalkan agama Islam? Iya, karena pada dasarnya mereka tidak mengenal agama Islam itu sendiri. Iya. Kenapa masih banyak mereka meninggalkan salat berjamaah, meninggalkan majelis taklim, meninggalkan dari kewajiban, terjatuh dalam kemaksiatan? Kenapa terjadi demikian? Karena pada dasarnya mereka tidak mengenal dari agama Islam itu sendiri, tidak mengetahui keutamaan salat berjamaah, tidak mengetahui keutamaan bermajelis ilmu, tidak mengetahui ancaman bagi orang-orang yang berbuat maksiat, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Iya. Maka bagaimana caranya seorang bisa mengamalkan agama Islam sementara dia tidak mengetahui agama Islam itu sendiri? Seperti keadaannya siapa? Orang-orang awam tadi. Iya. Idh kaifa ya'mal bi syai'in yajhaluhu. Maka bagaimana caranya seorang bisa mengamalkan sesuatu sementara dia jahil terhadapnya? Tidak mungkin, tidak bisa. Mau mengamalkan Islam harus diilmui terlebih dahulu. Iya. Al-Islamu la yakfi fihi al-intisabu ma'al jahl. Subhanallah, ini kalimat antum garis bawahi, kalimat sangat indah sekali dari Syekh Hafizahullah Ta'ala, bahwa Islam tersebut tidak cukup seorang itu hanya sekedar menisbatkan dirinya kepada Islam sementara dia jahil terhadap agama Islam. Tidak boleh. Harus dia belajar, harus dia tahu apa itu haknya Allah, apa hak Rasulnya, apa kewajibannya sebagai seorang muslim, apa ibadah yang harus dia kerjakan, apa kemaksiatan yang harus ditinggalkan, apa perintah-perintah dalam agama, apa larangan-larangan dalam agama Islam. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW al-mu'min, atau ad-dunya sijilul mu'min wa jannatul kafir. Itulah hakikat dari kehidupan dunia, bahwa dunia tersebut kata beliau adalah penjaranya bagi orang beriman dan surganya bagi orang kafir. Kenapa demikian? Karena seorang muslim ketika mereka hidup di dunia, mereka terikat dengan aturan Islam. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Yang dibolehkan cuma ini saja. Layaknya seperti orang yang dipenjara, banyak aturannya. Itulah seorang muslim juga. Mereka di dunia ini banyak aturannya. Iya, banyak perintahnya dan banyak larangannya. Dan ini sebenarnya larangan dan perintah ini adalah perkara yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lainnya, dengan hewan-hewan. Manusia kalau seandainya mereka tidak diikat dengan aturan, maka tidak ada bedanya mereka dengan hewan-hewan. Tidak ada bedanya. Yang membedakan muslim dengan makhluk yang lain adalah dengan apa? Adanya aturan. Muslim ada aturannya. Iya. Ada mukmin ada aturannya. Tidak boleh sembarangan berucap, tidak boleh sembarangan bertindak, tidak boleh menggibahi orang, tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh meninggalkan salat, harus mengerjakan puasa bulan Ramadan, harus menjaga ibadah-ibadah sunnah, harus demikian. Kalau tidak, maka tidak ada bedanya dengan hewan-hewan ternak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang kafir, mereka itu kehidupan mereka bagaikan hewan-hewan ternak. Wa ya'kuluna kama ta'kulun an'am wan nar maswal lahum. Mereka makan sebagaimana hewan-hewan ternak itu mereka makan. Wan nar maswal lahum, dan neraka tempat kembalinya mereka. Orang kafir demikian keadaannya, mereka makan melampiaskan hawa nafsu. Iya. Mereka berbuat sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Tidak ada aturannya. Mereka berzina, mereka begini, subhanallah. Adapun muslim dari demikian keadaannya, penuh dengan aturan. Iya. Kemudian yang terakhir kata beliau, bal labudda min ma'rifati haqiqatihi hatta yu'addiyahu 'ala al-wajhi al-matlub. Bahkan dia wajib untuk mengetahui hakikat dari agama Islam sampai dia menunaikan dan mengamalkan, iya, 'ala wajhi al-matlub, sesuai yang diinginkan. Iya, sesuai apa yang diinginkan. ثم قال حفظه الله
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bait in istata'ta ilayhi sabila. Hadhihi al-arkanul khamsah la budda min adaiha ma'a i'tiqadil qalb wa ma zada ala hadhihi al-khamsati min al-wajibat أو من المستحبات وترك المحرمات والمكروهات فإنه مكمل لهذه الأركان إما تكميلا واجبا وإما تكميلا مستحبا. Baik, kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bait in istata'ta ilayhi sabila. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dari pertanyaannya Jibril. Beliau mengatakan bahwa Islam engkau bersaksi. Ya. Untuk perhatikan baik-baik bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membahasakan dengan engkau bersyahadat. Demikianlah keadaannya bahwa dua kalimat syahadat ini bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia harus betul-betul mempersaksikan. Dan asyhadatu fil lughatil arabiyyah, persaksian tersebut akan benar persaksian apabila terkandung padanya tiga perkara. Yang pertama, dia mengucapkan di lisan, al-qaulu bin lisan wa li'tiqadu bil janan wa 'amalin bil arkan. Iya, dia mengucapkan dengan lisannya dari apa yang dia persaksikan. Itu baru benar persaksian seorang hamba kalau dia mengucapkan persaksian tersebut. Iya. Makanya dua kalimat syahadat sini harus diucapkan agar supaya yang mengucapkannya masuk dalam agama Islam, dan itu syarat. Seorang kalau mau masuk Islam, maka dia harus mengucapkan kalimat itu. Yang kedua, i'tiqadi bil janan, dia meyakini dalam hatinya dari apa yang dipersaksikan. Makanya bagi orang yang mau masuk Islam itu bukan hanya sekedar dia mengucapkan dua kalimat syahadat dah cukup, tapi harus diajarkan artinya. Harus diajarkan artinya supaya mereka tahu apa maknanya, sehingga muncul keyakinan dalam hati. Makanya kalau kita melihat guru-guru kita ya, iya, atau dari video-video yang tersebar bagaimana orang kafir masuk Islam itu, atau istilahnya mu'allaf, maka mereka dituntut untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian disebutkan terjemahannya. Apa maksudnya? Supaya mereka paham dari apa yang mereka persaksikan dan muncul keyakinan dalam hati. Sebab tidak cukup seorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat saja, tidak cukup. Orang kafir misalnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian tidak tahu artinya, tidak cukup. Dia harus tahu artinya dulu, baru sempurna persaksiannya. Dia tahu apa yang dia sampaikan, apa yang dia persaksikan, dan dia yakin dalam hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia amalkan konsekuensinya. Dia amalkan konsekuensi dari apa yang dia persaksikan. Makanya ini pelajaran buat semua ya. Kalau seandainya ada seorang yang hendak masuk Islam melalui tangan kita, mereka hendak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka jangan sampai antum hanya sekedar mendiktekan dari dua kalimat syahadat, tak cukup. Antum diktekan dua kalimat syahadat, sampaikan artinya dan sampaikan konsekuensinya. Demikian Anda alhamdulillah sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian sampaikan konsekuensinya. Setelah itu ada kewajiban-kewajiban yang lainnya, saudaraku. Anda harus mengerjakan ini, mengerjakan ini. Sampaikan rukun-rukun Islam. Yang mana rukun Islam ini merupakan konsekuensi daripada apa? Dua kalimat syahadat. Jadi tidak benar itu ketika dia ada yang menuntun mu'allaf untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dibiarkan begitu saja. Harus disampaikan artinya dan disampaikan apa kewajiban, apa konsekuensi daripada dua kalimat syahadat tadi. Jelas ya? Itu harus dia dipahami. Iya.
Kenapa demikian Ustaz? Demikian katanya asy-syahadah seperti saya katakan tadi, persaksian tidak akan sempurna dan tidak akan dianggap kecuali terkumpul padanya 3 perkara. Apa tadi yang pertama? Ucapan di lisan. Yang kedua, keyakinan dalam hati. Yang ketiga, dia mengamankan konsekuensinya, dia amankan dengan anggota tubuhnya. Iya. Kata Nabi SAW, engkau mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat. Ini semuanya bahasa-bahasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua ada maknanya. Nabi tidak mengatakan wa taf'alus salat, engkau mengerjakan salat. Jadi dibahasakan demikian. Tapi dibahasakan dengan wa tuqimus salat. Demikianlah dari lafaz-lafaz yang digunakan dalam Al-Quran. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara salat, selalu dibahasakan dengan iqamatus salat, menegakkan salat. Tidak dikatakan mengerjakan salat, karena beda itu, memang beda. Kalau kita melihat penafsiran dari para ulama ahli tafsir, ketika mereka menafsirkan makna daripada iqamatus salat, artinya mereka itu bukan hanya sekedar mengerjakan salat, tapi mereka mengerjakan salat tersebut sesuai pada waktunya. Dia kerjakan sunnah-sunnahnya, dia kerjakan kewajiban-kewajibannya, dia kerjakan syarat-syaratnya, dan dia hindarkan dirinya dari segala pembatalan-pembatalan salat. Itu di antara makna daripada menegakkan salat, bukan mengerjakan salat. Iya. Itulah yang diinginkan daripada salat tersebut, dia menegakkan, bukan mengerjakan. Iya. Karena di antara makna menegakkan salat itu adalah dia memperhatikan sunnah-sunnahnya, dia memperhatikan dari kewajiban-kewajibannya, dia memperhatikan dari syarat-syaratnya. Iya, ditambahkan oleh para ulama, dia khusyuk di dalamnya. Dia khusyuk di dalamnya, dan dia kerjakan tepat pada waktunya. Kapan ada seorang mengerjakan salat namun di luar waktunya, maka sejatinya dia belum menegakkan salat. Atau dia mengerjakan salat mendekati keluarnya waktu salat tersebut. Dia kerjakan waktu duhur, dia kerjakan salat duhur mendekati masuknya salat asar. Orang seperti tidak dikatakan telah menegakkan salat. Orang dikatakan menegakkan salat apabila dia kerjakan salat tersebut tepat pada waktunya. Sebagaimana Allah mengatakan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang beriman adalah waktu yang telah ditentukan. Dan Nabi SAW mempraktikkan kepada para sahabatnya, beliau kerjakan salat tersebut sesuai pada waktunya. Karena Nabi SAW yusalli dhuhra bil hajirah wa yusalli al-'asra wa yarji'u ahaduna wa syamsu naqiyah. Nabi SAW pernah mengerjakan salat duhur sementara cahaya matahari masih panas sekali, menunjukkan bagaimana Nabi mengerjakan salat duhur di awal waktunya. Dan beliau mengerjakan salat asar sementara cahaya matahari juga masih panas, menunjukkan beliau juga mengerjakan salat asar di awal waktunya. Itulah makna daripada apa tadi? Makna menegakkan salat, bukan mengerjakan salat. Dan seorang ketika dia mengerjakan salat, jangan hanya sekedar dia bagaimana menggugurkan kewajibannya, jangan. Tapi resapi, hayati dari segala perkara-perkara salat tersebut. Ya hayati. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul jadikan salat tersebut sebagai kepribadian kita, sebagai rutinitas yang tidak boleh kita tinggalkan. Layaknya seperti makan dan minuman tidak boleh kita tinggalkan. Kapan kita tinggalkan, maka tubuh pasti akan lemah. Maka jadikan salat demikian. Kalau kita tidak salat, kita gelisah. Kalau kita terlambat selalu berjamaah, kita gelisah. Kalau kita meluputkan dari takbir bersama imam, kita gelisah. Itulah makna daripada menegakkan salat. Diperhatikan baik-baik. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah min salatihi as-salatu.
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama kali dihisab untuk seorang hamba dari amalan-amalannya adalah tentang salatnya. Wa in salahat faqad aflaha wa anjah. Apabila baik salatnya, maka dia selamat dan pasti dia beruntung. Jadi dari sekian banyak amalan yang pertama kali dihisab adalah tentang salat. Wa in taqasa, wa in fasadat, apabila rusak salatnya, faqad khaba wa khasir, maka dia pasti merugi dan pasti celaka. Subhanallah, kalau salatnya kita yang bermasalah, pasti celaka, pasti sudah tidak ada peluang untuk selamat. Sebab ini adalah perkara yang paling urgent dalam agama kita, itu tentang salat. Baik, sebenarnya kalau kita mau bahas ini semuanya, bagaimana Nabi membahasakan dari rukun-rukun Islam dengan bahasa yang sangat memberikan faidah. Beliau mengatakan antasyhada an la ilaha illallah, dibahasakan dengan syahadat. Tentang salat beliau mengatakan wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan engkau mengeluarkan zakat. Itu juga ada maknanya. Jadi zakat tersebut harus betul-betul dikeluarkan. Iya, dikeluarkan dari tangannya, dari harta yang halal, dari harta yang baik. Itu makna daripada wa tu'tiyaz zakat, dia keluarkan zakatnya. Wa tasuma Ramadan, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melakukan haji di Baitullah apabila engkau mampu untuk melakukannya. Baik, atau sudah dibaca tadi ya? Baik, hadhihi al-arkanul khamsah la budda min adaiha ma'tiqadi al-qalbi. Rukun Islam yang 5 ini ketika dikerjakan dan dilaksanakan, harus dikerjakan disertai dengan keyakinan dalam hati. Iya, orang munafik ketika mereka mengerjakan dari rukun Islam tidak bermanfaat semuanya, karena mereka melakukan tidak punya keyakinan dalam hati. Jelas ya? Sama hanya dengan orang kafir. Apakah ketika mereka mengerjakan salat diterima salatnya? Dan diterima salatnya. Orang kafir mengerjakan salat, belum mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah diterima salatnya? Dan diterima. Sebab kewajiban yang pertama bagi orang kafir itu sebelum mengerjakan salat adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Lebih daripada itu, mereka mengerjakan salat tidak diiringi dengan apa? Keyakinan dalam hati. Mereka tidak yakin bahwa salat tersebut merupakan kewajiban. Seorang muslim tidak demikian keadaannya. Dia mengerjakan salat, dia tahu bahwa ini merupakan kewajiban, maka salatnya diterima. Adapun orang kafir ketika mereka mengerjakan puasa, mengerjakan salat, maka semua amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma zada ala hadhihi al-khamsah min al-wajibat aw min al-mustahabbat wa tarkil muharramat wal makruhat fa innahu mukammilun li hadhihi al-arkan. Dan apa saja yang lebih daripada atau selain daripada 5 ini, dari perkara-perkara yang wajib atau dari perkara-perkara yang sunnah, atau bentuknya meninggalkan perkara yang haram atau meninggalkan perkara yang makruh, ini semuanya kata beliau adalah bentuk menyempurnakan dari rukun-rukun Islam. Apa yang disebutkan di sini dari perkara yang wajib? Nah, apa yang disebutkan di sini dari perkara wajib? Banyak. Nah, apa yang disebutkan dalam rukun Islam yang merupakan kewajiban kita juga? Apa? Masya Allah, masa tidak tahu? Meninggalkan perbuatan dosa. Yang lebih jelas yang apa dah? Ya, belajar agama. Yang lebih jelasnya lagi, tidak berbakti kepada orang tua. Kan sudah disebutkan dalam rukun Islam. Iya. Berbakti kepada kedua orang tua adalah bentuk menyempurnakan rukun Islam. Bentuk menyempurnakan rukun Islam. Iya. Dan segala kewajiban-kewajiban yang tidak disebutkan dalam rukun Islam di sini bentuknya menyempurnakan. Dan bentuknya konsekuensi juga. Konsekuensi daripada rukun-rukun Islam. Iya. Apalagi kewajiban yang tidak disebutkan? Nah, siapa yang tahu? Banyak sekali ya. Berucap jujur. Apa lagi? Jaga kemaluan.
menikah atau yang bagi yang mampu, ini kan kewajiban semuanya. Ini adalah bentuk menyempurnakan rukun-rukun Islam. Atau perkara-perkara sunnah, ini jauh lebih banyak. Salat sunnah, puasa sunnah, semuanya adalah bentuk menyempurnakan. Ya. Wa tarkil muharramat wal makruhat, meninggalkan perkara yang haram dan juga meninggalkan perkara yang makruh juga bentuk menyempurnakan rukun Islam. Fa innahu mukammilun li hadhihi al-arkan. Karena ini semuanya adalah menyempurnakan dari rukun-rukun Islam. Imma takmilan wajiban, apakah bentuknya menyempurnakan yang sifatnya wajib ataukah menyempurnakan sifatnya mustahab sunnah. Iya. Lanjut. هذه الأركان هي الأساسات التي يقوم عليها الإسلام ثم تأتي بقية الأعمال من واجب ومستحب أما إذا ترك العبد هذه الأركان أو ترك شيئا منها فلن ينفعه ما عداها من الواجبات أو المستحبات لأنه لم يبني على الأساس فالبناء إنما يقوم على الأساس. Baik. Fahadihi al-arkan hiya al-asasat. Maka rukun-rukun ini merupakan pondasi dan dasar yang dimana agama Islam tegak di atasnya. Summa ta'ti baqiyatul a'mal min wajibin wa mustahabbin. Kemudian datang lagi dari berbagai amalan-amalan, apakah sifatnya wajib ataukah sunnah. Amma idza taraka al-'abdu hadhihi al-arkan, apabila adapun seorang hamba apabila dia meninggalkan rukun-rukun ini atau dia meninggalkan sebahagian darinya, falan yanfa'uhu ma'adaha, maka tidak akan bermanfaat dari apa saja dari amalan-amalannya. Maksudnya apa? Apabila seorang muslim dia meninggalkan salah satu dari rukun-rukun Islam tadi, maka tidak akan bermanfaat dari amalan-amalan yang lainnya. Dia pernah berbakti kepada orang tuanya tapi tidak mengerjakan salat, tidak berguna. Dia pernah bersedekah kepada kawannya, bahkan dia menjadi orang yang paling rajin bersedekah. Karena ada juga itu ya, orang kafir rajin bersedekah. Ini ketika amalannya tadi tidak dibangun di atas syahadat anda ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, maka amalannya tertolak, tidak akan diterima. Jadi sebelum seorang melakukan dari amalan-amalan yang lainnya, terlebih dahulu disempurnakan rukun Islamnya. Disempurnakan rukun Islamnya. Ini yang dimaksudkan oleh penulis hafizahullah taala. Aw taraka syai'an minha falan yanfa'uhu ma 'adaha min al-wajibat aw al-mustahabbat. Atau dia meninggalkan sesuatu dari rukun-rukun tadi, maka tidak akan bermanfaat. Iya. Dari apa saja amalan-amalannya, apakah amalan wajib ataukah amalan sunnah. Li'annahu lam yabni 'ala asasin, karena dia tidak membangun amalannya di atas pokok dan dasar yang benar. Apa pokok dan dasar yang benar? Rukun Islam tadi. Iya. Berbakti kepada orang tua, berucap ucapan yang jujur, menjaga kemaluan. Ini semuanya amalan-amalan yang harus dibangun di atas rukun Islam. Disempurnakan rukun Islamnya, baru dia kerjakan amalan-amalan yang lainnya. Iya. Fal bina'u innama yaqumu 'ala asas. Sebagaimana layaknya bangunan itu harus dibangun di atas fondasi yang kuat. Maka bagaimana caranya seorang ingin membangun masjid? Dia langsung membangun atapnya tanpa membangun fondasinya? Tidak mungkin. Sama hanya dengan orang kafir tadi. Bagaimana caranya mereka ingin masuk surga? Dengan sedekah yang mereka kerjakan, dengan perbuatan baik, dengan adab dan yang lainnya, sementara mereka tidak membangun amalannya di atas fondasi yang benar. Belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum mengerjakan salat, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Iya. Maka dari sini juga kita mendapatkan suatu jawaban dari sebuah pertanyaan yang sering kita dengarkan.
Ustaz, apakah boleh, apakah bermanfaat apabila orang kafir mereka melakukan amalan? Apakah mereka akan mendapatkan pahala juga? Maka jawabannya apa? Jawabannya, mereka akan mendapatkan pahala, tapi amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka berbuat baik, karena maha adilnya Allah, Allah balas perbuatan baiknya mereka. Allah balas. Iya. Itu disebut dalam hadis ya. Tidaklah orang kafir mereka bersedekah kecuali mereka akan diberikan pahala darinya. Makanya diberikan dunia kepada mereka. Mereka menjadi orang yang sangat kaya, bergelima dengan harta. Itu adalah bentuk balasan dari kebaikan yang pernah mereka kerjakan. Tapi untuk di akhirat, setiap kebaikan-kebaikan yang pernah mereka kerjakan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ini jawabannya dari sebagian pertanyaan yang muncul. Jadi ketika orang kafir mereka berbuat kebaikan, apakah diberikan pahala? Jawabannya na'am, diberikan pahala. Dan balasannya disegerakan. Balasannya cuma di dunia saja. Adapun di akhirat, mereka tidak akan mendapatkan sesuatu apapun kecuali api neraka. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Baik. Ini perkara yang sangat penting disebutkan oleh penulis hafizahullah taala terkait dengan membangun suatu amalan di atas pondasi yang benar, yaitu dia membangun segala amalannya di atas rukun-rukun Islam. Iya. Dan ini sejalan dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ketika beliau mengatakan kata beliau apa namanya dalam kitab Qawaidul Arba, beliau mengatakan kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Iya. Sebagaimana salat kata beliau tidak dikatakan salat kecuali apabila digabungkan dengan taharah. Maka demikian pula dari agama-agama, demikian pula dari amalan-amalan yang lainnya. Anal ibadata la tusamma ibadah illa ma'a at-tauhid, kata beliau. Ketahuilah bahwasanya ibadah tersebut tidak akan dikatakan sebagai ibadah kecuali apabila dibangun di atas at-tauhid. Jadi pondasinya tauhid terlebih dahulu. Iya. Ibadah yang lainnya itu akan terhitung benar, dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dibangun di atas at-tauhid. Baik, lanjut. Terakhir. ثم قال حفظه الله تعالى فهذه الأركان ليست هي كل الإسلام وإنما هي أركانه فقط ودعائمه وإلا فالإسلام واسع وكل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه فإنه من الإسلام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فالإسلام يشمل فعل الأوامر wa tarkal manhiyat. Baik, Masya Allah. Kata beliau, fahadihi al-arkan laysat hiya kullal arkan, atau laysat hiya kullal Islam. Maka rukun yang 5 ini, ya, dia bukanlah apa namanya keseluruhan dari agama Islam. Maksudnya dari rukun Islam tadi bukan menunjukkan bahwasanya Islam tersebut hanya terbatas pada rukun tadi. Tidak. Tapi maksudnya bahwa rukun-rukun tadi hanya sekedar menyebutkan dia pondasinya. Iya. Dia hanya sekedar pondasinya, dan bahwasanya agama Islam itu sangatlah luas cakupannya. Tidak terbatas pada rukun-rukun Islam saja, tapi banyak. Dan kesimpulannya kata beliau pada ucapan beliau, fal Islamu yashmal fi'lal awamir wa tarkal manhiyat. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya agama Islam itu adalah mengerjakan kewajiban, meninggalkan perkara yang diharamkan. Itu saja agama Islam. Iya. Namun kalau ditanya apa pondasinya, apa dasarnya, itu tadi rukun Islam. Itu pondasinya. Tapi kalau disebutkan secara keseluruhan, maka agama Islam sangatlah luas, mencakup mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan. Itulah inti daripada agama Islam. Iya. Fa in naqasa syai'un fa innahu in kana an-naqsu fil arkani fa innahu la yasihhu lahu Islam. Iya.
Kata beliau, apabila terjadi kekurangan, maksudnya kekurangan dalam amalannya seorang hamba ya, maka dilihat dan dirinci kekurangan tersebut pada apa. Apakah kekurangannya pada rukun-rukun tadi, dalam artian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat namun tidak mengerjakan salat, seperti keadaan kaum muslimin zaman sekarang tuh. Islam saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, bapaknya Islam, mamanya Islam, tantenya Islam, lahirnya di lingkungan Islam, tapi tidak mengerjakan salat 5 waktu. Baik Islamnya, sempurna Islamnya, sudah sempurna. Iya. Atau misalnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan salat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, sudah sempurna juga. Sudah sempurna. Inilah yang dimaksud oleh penulis. Apabila kekurangannya itu terdapat pada rukun-rukunnya, fa innahu la yasihhu lahu Islam. Maka di sini tidak sempurna dan tidak sah Islamnya. Tidak sah Islamnya. Nanti akan sempurna Islamnya apabila dia telah menyempurnakan rukun-rukun Islam yang 4. Dan semakin sempurna kalau ditambah dengan rukun yang 5. Apabila dia mampu, yaitu menunaikan haji bagi yang mampu. Jelas ya? Tapi sepanjang dia telah mengerjakan yang 4 tadi, karena yang 5 kan terkait dengan kemampuan, dia kerjakan yang 4, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan salat 5 waktu atau menegakkan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan dan membayar zakat, kapan dia sempurnakan, maka kekurangannya dimaafkan. Kekurangannya dimaafkan. Akan datang penjelasannya dari penulis rahimahullah, hafizahullah taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Dari kita. Baik, kita